Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel cerita sepedahan. Gimana guys? Sehat selalu ya. Oke guys, ketemu lagi ya di channel ini. Kita lanjut di part 2 ya guys ya. Nanti part satunya linknya ada di deskripsi. Oke, diikutin ya guys. Yang belum subscribe tolong dibantu subscribe. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih. Oke guys, selanjutnya guys. Sekarang kita melihat ini guys, sumur maut ya, tempat pahlawan revolusi ya, yang dijebloskan ke sumur itu guys ya. Ini dia lubang buayanya itu ya, atau sumur mautnya guys gitu ya. Ini dibikin sedemikian rupa ya, biar kita mengenang ya betapa sadisnya ya para PKI ya. Nah, ini dia sumur maut ya. Ini bangunannya keren guys, itu ukiran ya gitu. Nah, di dalamnya itu nanti ada lubang yang kelihatan tuh guys, itu ada lampu warna merah tuh. Oke, next lanjut ya guys. Ini patung 7 pahlawan revolusi guys yang dibunuh ya di peristiwa G30 PKI ya. Itu ada nama-namanya ya. Nanti nama-namanya bisa di googling sendiri guys gitu ya. Cuman monumennya keren banget nih ya gitu. Nah, di situ ada prasasti ya, waspada ya dengan PKI gitu, kurang lebih intinya seperti itu. Dan itu ada semacam ya, prasasti ya, prasasti gitu ya. Keren banget guys gitu ya, ada patung Garudanya ya. Beginilah suasana di monumen Pancasila Sakti. Nanti abis ini kita lanjut ke ini guys, ke rumah. Itu merupakan markas daripada gerombolan PKI. Nah, ini dia guys, rumah sekaligus markas ya, markas komando daripada gerombolan PKI guys gitu. Ini rumahnya bentuk asli seperti ini guys gitu, jadi tidak dirubah ya. Bangunannya juga ini bangunan arsitektur era tahun 60-an ya gitu ya. Jadi sekarang kita bernostalgia ya dengan rumah di era tahun 60-an seperti ini guys gitu ya. Biar saya spill masuk ke dalam. Ini masih terawat sekali guys ya. Jadi kursi-kursinya juga, kursi itu masih terawat ya. Ini persis ya, tidak ada yang dirubah ya guys gitu ya. Kusen-kusennya juga sama gitu ya. Ini saya masuk ke kamarnya ya. Nah, ini ruang tengahnya, ruang tamu ya. Ini kamar juga ya, kamar yang di depan. Bisa kita lihat ya kamarnya, ini adem guys, masuk sini nggak tahu nih auranya beda gitu. Beginilah kamarnya ya guys gitu. Sekarang saya keluar lagi, masuk ke ruang tengah ya gitu. Penerangan dulu masih pakai lampu petromak gitu ya. Nah, ini juga lemarinya model lemari zaman dulu nih, tahun-tahun 60-an. Beginilah arsitekturnya. Itu ada ruang tamunya ya, ruang keluarganya ya gitu.
Itu mejanya, ini kayaknya mejanya ini jadi seperti ini apa, jadi model sekarang nih guys gitu ya. Ini enggak apa, tempat tidurnya ya, cukup besar juga. Oke, next lanjut ya. Ini ada mesin jahit ya, ini mesin jahit masih bawaan yang dulu guys gitu ya. Ini rumah juga sebenarnya rumah rampasan juga guys gitu ya, oleh gerombolan PKI ya, jadi didudukin lah gitu kurang lebih. Nah ini rumah dari posisi di belakang ya, nanti yang sebelah kiri itu ada dapur ya. Lampu petromak ini masih ada ya guys, masih asli gitu ya. Nah, ini adalah dapur mereka ya. Sekarang saya lanjut ke ini guys, ada satu bangunan tuh ya. Bangunan ini adalah merupakan dapur umum guys ya, dapur umum daripada gerombolan G30 PKI ya. Di sini dia nih. Nah, ini dia nih. Dapur umum ya. Ini juga rumah dipisah ya. Jadi mereka buat apa namanya? Makanan dibikin di sini guys ya. Ini kita lihat, ini masih bentuk asli guys ya, masih era tahun berapa nih, tahun 60-an nih guys gitu. Di sini adem guys, nggak tahu nih apa karena ini ya apa namanya, banyak pohon ya, dan auranya juga beda nih gitu. Nah ini saya lihat juga, ini pagi guys, jadi masih jam sekitar 7:30 nih, jadi pengunjung udah ada tapi tidak begitu masuk ke sini gitu ya. Dan ini saya masuk sendiri kayaknya agak gimana gitu ya auranya gitu ya. Nah inilah apa namanya bentuk daripada dapur umum ya. Ini rumah yang mereka bikinkan menjadi dapur umum. Nah berikut ini ada mobil ini guys, mobil truk nih, Dodge nih ya. Ini mobil ini kok yang saya baca itu adalah mobil rampasan nih guys ya. Rampasan mobil ini pemiliknya adalah Peruri ya. Jadi mereka rampas di daerah Blok M sana itu ya, pada era tahun itu yang mobil ini yang digunakan untuk menyerang ya dan menculik para perwira ya, yang sepertinya Jenderal Ahmad Yani gitu ya, dan 6 perwira lainnya ya. Mereka memakai mobil ini nih, dan ini dipajang sesuai dengan aslinya. Lanjut lagi guys, ini adalah satu bangunan ya. Nah di satu bangunan ini berisi apa ya, patung ya, patung yang diilustrasikan pada saat itu ya, untuk menyiksa para pahlawan ya yang diculik ya. Nah di sini mereka di apa namanya, di semacam diintegrasi lah ya, disiksa ya, baru dimasukkan ke lubang sumur ya, lubang sumur yang ada di situ, sumur maut gitu ya. Beginilah guys, ini kalau di sini ada soundnya baik, ada suaranya gitu ya, cuma mungkin di
video ini tidak begitu terdengar ya. Nah, ini dibikin rumah aslinya ini dengan patungnya itu dia sama ketinggian itu sama seperti ketinggian orang dewasa. Nah, ini saya spill sedikit ya guys ya. Inilah rumah tempat penyiksaan para jenderal ya, yang diculik ya, disiksa ya, dan dicemplungkan ke dalam sumur maut. Oke guys, saya udah keluar lagi dari areal tadi guys. Sekarang saya masuk ke ini guys, koleksi kendaraan ya. Pada saat itu ya, ini ada berapa nih? Di sini ada 3 kendaraan ya. Satu lagi ada mobil sedan ini ya. Ini sedan udah tua juga nih. Nah, ini yang dipakai oleh Jenderal Ahmad Yani guys ya. Ini dia mobilnya pada saat itu ya. Ini masih asli ya, dan masih terawat ya guys gitu ya. Ini kalau saya pegang nih, wah ini bukan dipegang ya, kalau saya lihat ini bodinya benar-benar full besi ya guys. Mobil era zaman dulu ya gitu ya. Kalau sekarang kan besinya juga hanya di bodinya aja gitu, yang lain plastik gitu. Nah, ini satu lagi ya, ini mobil hardtop ya. Mobil hardtop ini dipakai pada saat itu oleh Jenderal Soeharto ya guys ya. Pada waktu mobil ini digunakan untuk menumpas G30 PKI guys gitu ya. Oke, tadi cukup ya guys koleksi kendaraan. Sekarang saya masuk ke gedung ini, gedung diorama ya guys gitu ya. Ini luas banget ya tuh. Jadi saya awali dari sebelah kiri guys gitu, ada diorama. Oke, saya menuju ke gedung itu ya guys. Oke guys, ini adalah market ya. Market menggambarkan pada era itu ya guys ya. Jadi digambarkan di situ ya. Oke, saya masuk ya guys. Ini gedung diorama ya. Nah, ini diresmikan oleh Soeharto ya guys, Presiden Soeharto ya. Oke, saya masuk dari awal ya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya guys gitu ya, yang menggambarkan peristiwa pada saat itu. Ini kita awali masuk ke dalam ya. Dan sini adem ya guys gitu ya, adem, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, ini dia, ini ada diorama, ini ada angkanya ya guys ya. Jadi angka 1 bisa kita urut ya gitu. Dan ini menggambarkan peristiwa pemberontakan G30 PKI di seluruh Indonesia guys. Ini digambarkan dalam bentuk diorama nih guys gitu ya. Dan ada keterangan, ada suara juga ya gitu. Cuman saya nggak detail ya secara membaca dan mendengarkan cerita dari diorama ya. Yang intinya sih menggambarkan kekejaman daripada gerombolan PKI ya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia guys gitu ya. Ini luas banget ya, jadi saya hanya menyusuri. Ini adalah bentuk
diorama yang ada di Museum Pengkhianatan G30 SPKI. Lanjut ya guys ya, sambil saya spill ya, suasana di gedung ini museumnya guys, ada beberapa dioramanya banyak banget guys gitu ya, jadi saya lewatin aja ya gitu, paling tidak ini sebagai inspirasi aja ya, mungkin teman-teman yang belum pernah kesini ya, mungkin sebagai salah satu destinasi ya, sambil goes kesini terus sambil mengenang sejarah gitu ya. Sekarang saya naik ke lantai 2 ya guys, dari masih gedung yang sama ya. Nah, di sini juga lebih diorama ya, tapi lebih detail ke ini ya, ke mana pakaian daripada gerombolan PKI sama senjata yang mereka gunakan ya guys, ada di situ ya. Nah, di sini juga ada diorama juga ya, diorama tentang PKI dan diorama tentang penculikan para jenderal ya guys, ada di sini guys. Itu salah satunya seperti Jenderal Ahmad Yani ya, di situ digambarkan pada posisi penyerangan ya oleh gerombolan PKI.
Gimana guys? Besar sekali guys ya. Dioramanya ya. Oke, untuk diorama sudah selesai guys. Saya keluar, ini posisi lantai 2. Nah, saya mau menuju ke satu lagi gedung ya guys. Nah, gedung itu berisi semacam dokumentasi ya, foto-foto, kemudian sama alat-alat barang-barang pribadi, maksudnya ya, barang-barang pribadi para jenderal ya yang dibunuh oleh PKI guys. Di situ ada ya. Nanti kita masuk ke situ. Nah, gedung ini namanya Museum Paseban ya guys. Ini sama aja ya, di lantai atas itu diorama, masih diorama ya, cuman dioramanya lebih detail ke ini ya guys, apa namanya, ke peristiwa penculikan para jenderal ya. 7 jenderal tuh digambarkan dalam diorama di sini guys, gitu ya. Nah, ya, beginilah. Ini ada juga yang lagi ngonten guys, gitu ya, emak-emak. Nah, ini sama ya, di lantai 2 itu ada diorama ya, gitu. Ah, ini saya masuk ke gedung satu lagi guys. Gedung ini ada bioskop ini untuk film dokumenter ya guys. Gitu. Cuman saya nggak masuk ya. Dan di sebelahnya lagi adalah pakaian ya, atau barang-barang daripada para jenderal guys ya, yang diculik ya. Sama ini ada beberapa alat-alat ya yang digunakan pada saat penupasan G30 SPKI guys, gitu ya. Nah, seperti ini juga ada seperti apa, radio ya, gitu ya. Ada alat-alat olahraga ya. Terus juga ada sepeda ya. Ada sepeda gitu ya. Nanti saya apa nyampe ke situ juga.
Coba tangannya gitu. Gini. Kalau kelihatan berarti Oke guys, tadi cukup ya guys, saya spill ya ruangan berisi peralatan ya dan barang-barang beberapa para jenderal yang dibunuh ya. Oke, sekarang saya keluar ya guys, keluar ruangan terakhir ya. Nah, di situ ada satu buah mobil Panzer ya guys. Ya, saya spill sedikit ya. Ini adalah mobil Panzer yang digunakan pada waktu penumpasan daripada gerombolan G30 SPKI guys ya. Ini yang digunakan untuk menyerbu ya ke markas ini ya pada tahun 65-an gitu ya. Oke guys, rasanya cukup ya guys ya, pergolasan saya ya meliput museum ya di Monumen Pancasila Sakti ya gitu. Jadi mungkin sebagai agenda ya bagi teman-teman ya yang mau goes kurang lebih gambaran seperti ini gitu ya. Paling tidak kita goes olahraga dapat sambil mengenang sejarah ya gitu. Mungkin kita pelajaran ini pada waktu di SD ya. Oke guys, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah nonton. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi di channel cerita sepeda berikutnya.